Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan mengulas tips investasi untuk dapat dividen rutin setiap bulan sebagai passive income sepanjang tahun guys ya. Nah tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, untuk mendapatkan dividen rutin setiap bulan sebagai passive income, maka kita tidak perlu membeli 12 saham guys ya, tapi kita hanya perlu berinvestasi di 8 saham aja. Tujuannya kita memanfaatkan ya saham-saham yang membagikan dividen final dan juga dividen interim agar kita ya tidak terlalu banyak saham di porto kita dan agar investasi kita itu tetap efektif. Nah, jadi di bulan Januari kita bisa dapat dividen interim dari 3 saham bagus, yaitu dari saham BBRI, saham Adro, dan juga saham BSSR. Untuk saham BBRI adalah perusahaan di sektor perbankan ya guys ya. Teman-teman sudah tahu ya Bank BRI. Nah, itu rutin membagikan dividen interim di awal tahun. Lalu ada 2 saham di sektor batubara, yakni Adro ya, PT Adaro Energi Indonesia, dan juga BSSR, yakni PT Baramulti Sukses Sarana Tbk. Dikarenakan ya di bulan Januari itu jarang sekali guys saham yang membagikan dividen final, maka dari itu kita memanfaatkan ya dividen interim yang rutin dibagikan oleh 3 saham bagus, yaitu BBRI, Adro, dan juga BSSR. Di bulan Februari kita bisa dapat dividen interim dari saham Amor guys ya. Nah ini pun ya memang di bulan Februari jarang sekali ya saham yang membagikan dividen ya di bulan Februari. Tapi saya menemukan satu saham yang bagi dividen di bulan Februari, yakni saham Amor, PT Asmor Asset Management Indonesia Tbk. Ini adalah perusahaan jasa investasi guys, jadi mengelola dana investasi ya tentunya. Amor ini rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Untuk dividen interimnya biasa bagi di bulan Februari, sedangkan dividen final itu membagikan dividennya di bulan 12 atau di bulan Desember guys ya. Memang agak sedikit aneh ya, tapi mungkin ini adalah kebijakan dari perusahaan, di mana Asmor itu membagikan dividen final ya di bulan Desember, sedangkan dividen interimnya di bulan Februari. Lalu di bulan Maret kita bisa dapat dividen final dari saham BBRI ya, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Ini adalah perusahaan di sektor perbankan milik pemerintah Indonesia. Meskipun di bulan Maret ini banyak sekali saham yang membagikan dividen ya, bukan hanya BBRI tapi banyak ya seperti Bank BNI, Bank BCA ataupun Bank Mandiri. Ini biasanya membagikan dividen di bulan yang sama, entah itu bulan Maret ataupun di bulan April guys ya. Nah, untuk dividen dari Bank BRI juga ini rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kita bisa dapat dividen interimnya itu di awal tahun ya, di bulan Januari, dan dividen finalnya di sekitar bulan 3 atau bulan 4, sekitar Maret atau April. Lalu untuk di bulan April kita akan dapat dividen dari saham ITMG. Nah mungkin teman-teman ini diversifikasinya cukup banyak guys ya. Ada saham-saham sektor batubara, ada saham perbankan, lalu ada saham sektor properti dan lain-lain, nanti kita akan bahas juga. Untuk ITMG ya, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk ini juga salah satu saham yang rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahunnya. Untuk dividen finalnya akan bagi di bulan April ya, sebesar Rp1.747 per lembar saham. Sedangkan untuk dividen interimnya itu biasa bagi ya, sekitar bulan November dan juga di bulan September guys. Kita lanjut ke bulan Mei guys ya. Di bulan Mei kita bisa dapat dividen final dengan berinvestasi di saham Astra International dengan kode saham ASII dan juga saham SMSM, yaitu PT Selamat Sempurna Tbk. Nah, untuk Astra International sendiri ya, ini adalah perusahaan holding ya guys ya, perusahaan holding multi company, jadi banyak sekali anak usaha yang dibawahi oleh Astra International. Begitupun juga ya, Astra International ini banyak memiliki lini bisnis yang digarap oleh Astra International, baik itu dari penjualan mobil, penjualan motor, lalu ada juga penjualan alat berat ya, pertambangan batu bara, pertambangan emas, nikel, dan lain-lain guys ya. Jadi banyak sekali lini bisnis yang dijalankan oleh Astra International sebagai perusahaan holding ya.
Nah, untuk SMSM ini adalah perusahaan di sektor otomotif dan juga komponen otomotif, di mana sebagian besar pendapatannya itu didapatkan dari ekspornya. Jadi pendapatannya itu sebagian besar dalam bentuk dolar, guys. Dan menjadi keuntungan ya untuk SMSM ketika dolar menguat terhadap rupiah. Dua saham ini masuk ke dalam indeks saham syariah, jadi teman-teman tidak usah ragu ya berinvestasi di saham-saham yang masuk ke dalam indeks syariah. Untuk Astra International ini rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun ya. Untuk dividen interimnya yaitu di bulan Oktober, sedangkan dividen finalnya biasanya bagi di bulan Mei. Begitupun juga dengan saham SMSM, guys ya. SMSM ini biasa membagikan dividen ya. Kalau misalkan dari data investing.com, di tahun 2022 dan 2023 ini dividennya dibagikan 4 kali dalam 1 tahun. Nah, memang untuk dividen finalnya biasa bagi ya sekitar bulan Agustus. Tapi untuk dividen interimnya ini karena rutin membagikan dividen interim, jadi kemungkinan ini adalah kebijakan ya dari manajemen perusahaan SMSM ini sendiri. Lalu di bulan Juni kita bisa dapat dividen dari 2 saham batubara ya. Ada saham Adro dan juga BSSR. Nah, untuk Adaro Energi Indonesia ini rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan BSSR juga sama, guys ya, rutin membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun. Kecuali di tahun 2022 ketika booming batubara, BSSR bisa membagikan dividennya 4 kali di tahun 2022 lalu, guys. Nah, untuk imbal hasil dividen yield dari Adro sendiri ya, ini untuk dividen interim kemarin, ini dividen yieldnya 17% ya, guys ya, gabungan antara final dan juga interim. Sedangkan untuk dividen BSSR ya, untuk final dan interimnya sekitar 20%-an. Lalu di bulan Juli, kita bisa dapat dividen final dari saham Demas, yaitu PT Pura Delta Lestari Tbk. Ini adalah perusahaan di sektor properti dan juga real estate, masuk juga ke dalam indeks saham syariah, dan memang banyak sekali ya kawan-kawan investor yang berinvestasi di saham Demas. Itu dikarenakan Demas sudah teruji dan terbukti rutin bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun, meskipun di tahun pandemi, guys ya, tahun pandemi pun Demas masih bisa membagikan dividen 2 kali dalam 1 tahun dengan dividen yield ya kisaran 8-12%-an untuk final dan juga interimnya. Lalu di bulan Agustus kita bisa dapat dividen final dari saham SMSM, guys ya. Nah, kalau misalkan data dari investing.com, memang untuk dividen finalnya biasa bagi di bulan 8, yaitu di bulan Agustus ya, kalau misalnya kita perhatikan di tahun 2022 lalu. Lalu kita cek juga untuk bulan September, kita bisa dapat dividen interim dari BSSR dan juga dari saham ITMG, guys ya. Nah, ini 2 saham batubara yang memang sangat rutin membagikan dividen, baik itu dividen final dan juga dividen interim, dengan imbal hasil ya untuk BSSR kisaran 17-20%, sedangkan untuk ITMG dividen yieldnya ini bisa tembus ya sekitar 17-25%-an ya, tergantung dari kebijakan pembagian dividen final dan juga interimnya saham ITMG. Untuk tahun 2024 ya, dividen interim dan finalnya itu imbal hasil dividen yieldnya sekitar 16,41%. Lalu di bulan Oktober kita bisa dapat dividen interim kembali dari saham Astra International, guys ya. Karena saham Astra International biasa bagi dividen interim itu di bulan 10 atau di bulan Oktober ya, guys ya. Dan untuk dividen di bulan Oktober 2023 lalu sudah bagi dividen interim sebesar Rp98 per lembar saham dengan total dividen yield final dan juga interimnya itu sebesar 10,74%. Sedangkan di bulan November kita bisa dapat dividen interim kembali dari saham SMSM, guys ya. Nah, semoga saja saham SMSM bisa rutin membagikan dividen interim. Meskipun ya memang dividen interimnya ini bisa kita katakan tidak terlalu besar, tapi dengan adanya dividen interim dari SMSM tentunya kita bisa dapat dividen rutin setiap bulan sepanjang tahun, guys. Untuk imbal hasil dividennya kisaran 5-6%-an untuk gabungan dividen final dan juga dividen interim ya tentunya. Lalu di bulan Desember kita akan dapat dividen interim ya dari saham Demas. Lalu kita bisa dapat dividen final dari saham Amor, guys ya. Untuk Demas ini memang biasa bagi dividen interim di bulan November ataupun bulan Desember ya. Kalau misalkan di bulan November pun memang di akhir November ya, di akhir bulannya. Sedangkan untuk Amor memang biasa membagikan dividen final itu di bulan 12 atau di bulan Desember, guys. Dengan
imbal hasil dividen yield ya dari Demas sekitar 8-12%, sedangkan Amor ini kisaran 3-7%-an ya, tergantung dari kebijakan perusahaan dan juga dari EPS-nya atau earning per share-nya. Semakin besar ya earning per share atau laba bersih yang bisa dihasilkan dari sebuah perusahaan, maka EPS-nya akan semakin besar. Dan kalau misalkan DPR-nya tetap, maka dividen finalnya pun itu akan tetap lebih besar gitu guys ya. Tapi kalau misalkan laba bersihnya menurun, ya otomatis dividennya pun kemungkinan akan lebih menurun. Nah, jadi kita sudah bahas guys ya saham-saham yang bisa memberikan dividen rutin setiap bulan dalam 1 tahunnya. Di bulan Januari ada dividen interim dari BRI, ADO, dan juga BSSR. Di bulan Februari ada dividen interim dari saham Amor. Di bulan Maret ada dividen finalnya BBRI. Di bulan April dividen final dari ITMG. Lalu di bulan Mei ada dividen final dari Astra International dan dividen interim dari SMSM. Sedangkan di bulan Juni kita bisa dapat final dari ADO dan BSSR. Di bulan Juli ada final dari Demas. Lalu di Agustus ada final ya dari SMSM. September dapat interim lagi dari ITMG dan BSSR. Di bulan Oktober biasanya ada interim dari Astra International. Sedangkan di November kembali lagi interim dari SMSM, dan di bulan Desember kita bisa dapat interim dari Demas dan final dari saham Amor guys ya. Nah, jadi kita sudah bahas 8 saham yang bisa bagi dividen rutin dan bisa menjadi passive income setiap bulan sepanjang tahun. Tapi tetap harus ada money management yang baik tentunya ya, agar investasi kita tetap efektif. Saya kasih contoh guys ya. Contohnya seperti ini, kita bisa menerapkan ya untuk metode dollar cost averaging atau cicil beli untuk setiap sahamnya. Lalu kita pun bisa mengalokasikan dividen yang kita dapatkan ya, mungkin sebagian untuk kita gunakan dan sebagian lagi bisa kita reinvestasi atau kita investasikan kembali. Misal teman-teman dapat dividen interim di bulan Januari, itu teman-teman bisa investasikan kembali agar dapat dividen final yang lebih besar lagi di bulan selanjutnya, seperti itu guys ya. Lalu untuk pembelian harga saham juga teman-teman harus tetap memperhatikan ya, jangan sampai teman-teman beli saham bagus yang rutin bagi dividen itu di harga tinggi, itu tetap harus teman-teman hindari ya. Dan teman-teman harusnya beli saham bagus di harga murah gitu guys ya, bukan beli saham bagus di harga tinggi, yaitu tetap harus diperhatikan. Oke guys, jika ya menurut teman-teman pembahasan kita kali ini menarik, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.